Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya live sharing menulis bersama Dwi Hasantoso. Sebelumnya mohon maaf teman-temannya agak mundur 3/4 jam ya karena ada hal-hal yang harus saya kerjakan dulu tadi sehingga ya mulainya agak mundur lah. Tapi karena masih jam 10-an saya rasa masih bisa lah ya kita live malam ini gitu. Paling-paling sampai jam setengah 12 lah paling lambat ya karena memang sekarang kan live-nya hanya bisa edukasi ya. Nah ada live yang sifatnya apa namanya, spill barang ya, spill produk ya, sehingga waktunya bisa 1 jaman lah saya udah bisa selesai gitu teman-teman. Nah, alhamdulillah ya ini udah bisa lagi layarnya kemarin saya apa namanya live layar pemantau tidak terlihat, jadi saya tidak bisa melihat nih teman-teman yang ada bertanya ataupun teman-teman mungkin ada komentar tidak bisa saya baca ya kemarin ya. Alhamdulillah sekarang udah keluar sehingga teman-teman saya bisa melihat jika teman-teman ada yang ingin bertanya ataupun berkomentar ya. Makanya teman-teman sebelum saya mulai materi live sharing menulis kali ini, saya seperti biasanya membuka kesempatan teman-teman untuk menanyakan apapun ya terkait dengan dunia tulis menulis. Teman-teman bisa menanyakannya di kolom komentar sehingga kemudian teman-teman nanti saya akan coba jawab ya teman-teman ya sehingga sebelum kita mulai materi live malam ini yang saya rasa terutama bagi teman-teman yang bekerja di kantor ya ini sangat menarik. Eh, saya akan jawab pertanyaan dulu teman-teman ya kalau teman-teman ada yang ditanyakan. Tapi kalau teman-teman tidak ada yang ditanyakan, mungkin ya nggak ada masalah sih. Artinya kita bisa langsung materi ya. Tapi jika teman-teman di tengah materi teman-teman ada yang ditanyakan, teman-teman langsung tanyakan saja ya di kolom komentar. Tapi jangan ditunda-tunda lagi gitu. Karena kalau apa namanya, saya akan tetap jawab pertanyaan dari teman-teman. Kemudian saya lanjutkan lagi materinya ya. Jadi teman-teman nggak perlu menunggu live ini sampai selesai. Apalagi jika teman-teman mau ada kegiatan lain atau besok mau ada kegiatan pagi sehingga istirahat ingin lebih cepat ya sehingga teman-teman bisa langsung bertanya kemudian setelah saya jawab teman-teman bisa segera meninggalkan room ini ya kalau memang teman-teman ada keperluan yang lain ataupun besok ada keperluan lain ya sehingga perlu istirahat lebih cepat gitu. Nah, demikian teman-teman. Eh, Sepertinya ini ya teman-temannya belum ada yang ditanyakan sehingga ya saya langsung aja masuk ke pembahasannya teman-teman ya. Sebelum saya menjelaskan apa yang sangat ingin saya bahas pada live kali ini, saya ingin sedikit mengulang beberapa live yang lalu ya. Jadi beberapa live yang lalu kita pernah membahas mengenai eh, membuat office story ya, artinya membuat karya fiksi office story, apakah itu cerpen ataupun novel ya. Yang dimaksud office story ya cerita-cerita yang ada di kantor sih. Jadi walaupun mungkin teman-teman yang bekerja di kantor itu menganggap ya sesuatu yang di kantor itu adalah sesuatu yang rutin, sesuatu yang biasa-biasa saja, sesuatu yang ya dari pagi mungkin dari jam 8 sampai jam 6 teman-teman atau jam 5 lah teman-teman di kantor. Setelah itu teman-teman pulang. Kalau pagi-pagi teman-teman bangun pagi, pagi-pagi sekali mungkin kalau lokasi teman-teman rumah teman-teman jauh dari kantor, kemudian segera entah berebut jalan di jalannya kalau teman-teman naik kendaraan sendiri, baik mobil ataupun motor, ataupun juga mungkin teman-teman berebut tempat di angkutan umum jika teman-teman naiknya angkutan umum gitu. Kemudian ya itu rutinitas perjalanan ke kantor, kemudian di kantor ya ya rutinitas apa yang dikerjakan sampai dengan jam 5, jam 6, kemudian teman-teman pulang, kemudian kembali lagi berebut jalan ataupun berebut tempat di kalau teman-teman naik angkutan umum, kalau teman-teman bawa mobil atau motor, teman-teman berebut jalan, ya itu seperti sesuatu yang rutin ya. Mungkin bahkan mungkin kita seringkali merasa seperti robot ya menjalani hal tersebut dari Senin sampai Jumat ya. Bahkan ada juga perusahaan yang Senin sampai Sabtu gitu ya. Nah, karena kita sudah menganggap itu sesuatu yang rutin ya kita ke kantor sehingga kita tidak melihat ada sesuatu yang unik ya seringkali ya walaupun sebetulnya banyak hal-hal unik di kantor kalau teman-teman mau mengamati ya tidak menganggap ke kantor itu sebagai rutinitas tapi mungkin pada satu ketika teman-teman mengambil waktu untuk sedikit apa namanya refreshing di kantor kemudian melihat kembali kehidupan di kantor apakah itu suatu rutinitas atau ada sesuatu yang unik ya, sesuatu yang menarik untuk diamati gitu. Dan kalau kita bicara mengenai dunia tulis menulis ya karena sharing ini adalah mengenai sharing menulis ya, sebetulnya banyak sekali hal yang bisa diamati, hal-hal unik yang terjadi di kantor yang bisa menjadi bahan tulisan kita ya. Tidak harus novel gitu, bisa jadi hanya tulisan cerita pendek pun mungkin banyak yang bisa kita gali ya.
Ya setidaknya kan cerita pendek itu seperti beberapa live yang lalu tuh salah satu jalan kita untuk bisa menulis yang lebih besar ya, menulis novel gitu. Atau mungkin teman-teman juga bisa misalnya melihat itu bukan dari segi fiksi tapi dari segala segi non fiksi ya. Misalnya teman-teman di bidang marketing gitu, teman-teman di bidang marketing kemudian menjalani kehidupan sebagai marketer di kantor dan di situ teman-teman ada hal-hal unik yang bisa ditulis menjadi sebuah tulisan ya. Misalnya saya menulis ini buku saya sebagai marketer ya teman-teman ya 20 tahun di bidang marketing alhamdulillah sekarang akhirnya bisa mencapai posisi senior manajemen. Nah itu eh, dari 20 tahun pengalaman itu saya akhirnya bisa menemukan hal-hal unik di kantor gitu yang ternyata bisa menjadi bahan tulisan ya sebuah tulisan non fiksi misalnya ini teman-teman buku branding for non branding company ya. Jadi buku ini bercerita mengenai bagaimana cara sebuah perusahaan yang selama ini belum pernah melakukan kegiatan branding dan marketing dan ingin melakukan kegiatan branding dan marketing, akan tetapi baik dari sisi pimpinan puncaknya bahkan ownernya belum memahami pemahaman mengenai branding dan marketing. Nah, buku ini saya tulis apa namanya untuk memberikan pemahaman mengenai branding dan marketing baik dari sisi manajemen puncak ataupun bahkan owner di suatu perusahaan sampai dengan karyawan level staff sekalipun yang ditunjuk oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan branding dan marketing di kantornya ya. Nah itu jadi kenapa saya menulis buku ini ya karena saya kebetulan pernah berada di suatu kondisi di suatu perusahaan di mana perusahaan tersebut belum pernah melakukan kegiatan branding dan marketing sama sekali, tidak ada pimpinan puncak di perusahaan tersebut yang punya pengalaman ataupun pengetahuan mengenai marketing, bahkan ownernya pun backgroundnya adalah produksi ya sehingga tidak mempunyai pemahaman marketing sama sekali. Nah, saya di hire sebagai marketing manager untuk menangani melakukan kegiatan marketing di perusahaan tersebut. Nah, disitulah saya ya akhirnya karena kita beda ini ya, kita beda pandangan ya, di mana saya lebih tentu saya 20 belasan tahun waktu itu di marketing, saya berusaha menjalankan kegiatan marketing, mengusulkan marketing planningnya sesuai dengan apa yang saya pahami, sesuai apa yang secara umum dilakukan oleh perusahaan ketika ingin melakukan branding dan marketing gitu. Tapi di sisi lain, manajemen puncak yang tidak paham mengenai marketing merasa punya pendapat sendiri, merasa punya persepsi sendiri. Nah, disitulah seringkali tidak ketemu ya. Belum lagi dengan para manajemen menengah ataupun bahkan dengan para staff dan supervisor ya yang mereka ya tidak punya pengalaman marketing. Ya lagi-lagi banyak apa namanya perbedaan pandangan mengenai marketing ya karena tidak ada satu pandangan mengenai marketingnya. Nah dari situlah kemudian keunikan saya di kantor tersebut saya menulis buku ini gitu. Jadi maksud saya menulis buku ini branding for non branding company maksudnya adalah jika suatu perusahaan tidak ada orang yang paham mengenai marketing di situ, hanya ada satu orang baru yang direkrut untuk menghandle kegiatan marketing. Nah, buku ini bisa menjadi pegangan semua pihak gitu. Jadi baik dari manajemen puncaknya, baik dari karyawan-karyawan yang lama di perusahaan tersebut yang kemudian ditunjuk untuk menjalani kegiatan marketing dan branding walaupun mereka tidak punya pengalaman branding dan marketing sebelumnya maupun juga bagi expert ataupun bagi profesional marketing yang direkrut perusahaan untuk melakukan marketing ya. Dengan membaca buku ini semua pihak tadi bisa memahami apa saja yang harus dilakukan kegiatan branding dan marketing di perusahaan tersebut ya sehingga akhirnya ya eh, apa namanya dengan ada pemahaman itu tidak ada lagi konflik-konflik, tidak ada lagi salah paham, tidak ada lagi perselisihan karena semuanya mengacu pada buku yang satu ini ya. Nah, itulah teman-teman. Jadi hasil saya mengamati hal yang di kantor bukan saja sebagai suatu rutinitas, akan tetapi saya melihatnya bahwa di kantor ada hal yang bisa ditulis. Nah, itulah saya menjadi buku ini gitu. Jadi itu teman-temannya contoh bagaimana kita melihat situasi di kantor itu bukan bukan menjadi sesuatu yang rutin ya. Jadi walaupun memang kita lihat itu sesuatu yang rutin, tapi saya mencoba melihat apakah ada hal-hal yang sifatnya unik, yang sebetulnya sifatnya bukan rutin gitu, akan tapi terjadi di kantor ya, sehingga akhirnya saya bisa mendapat bahan untuk menulis gitu ya. Dan lagi-lagi kita melihat ya teman-teman ya, saya juga melihat nih, tadi kan ketika saya pengalaman saya di perusahaan yang ini ya belum pernah melakukan kegiatan branding marketing ya, saya akhirnya mengamati kegiatan di perusahaan tersebut dan akhirnya saya bisa menulis sebuah buku ya branding for non branding company ya buku non fiction mengenai kegiatan branding. Nah
Kemudian saya juga melakukan pengamatan yang di kantor-kantor lainnya juga, yaitu di mana saya sering menghadapi situasi eh, apa namanya yang tidak sesuai dengan eh, konsep-konsep yang harus dilakukan di marketing gitu, yang dilakukan baik oleh tim saya ataupun juga oleh atasan saya gitu. Bahkan saya pun juga walaupun saya profesional marketing ya, mungkin di kantor tersebut karena kantor tersebut belum banyak melakukan kegiatan marketing, saya termasuk istilahnya yang paling expert lah mengenai marketing, ya tetap juga karena situasi dan keadaan, akhirnya saya tanda petik tergelincir untuk melakukan kesalahan gitu. Nah, akhirnya saya dalam perjalanan tahunan di kantor gitu, akhirnya saya melihat tuh ternyata banyak hal-hal unik ya, artinya banyak terjadi kesalahan untuk melaksanakan branding dan marketing, baik yang dilakukan oleh di kantor saya maupun juga di kantor teman-teman saya yang lain ya. Saya kan sering misalnya kumpul dengan teman-teman sesama profesional marketing, apakah itu mungkin karena alumni ataupun juga karena kita di satu industri kan seringkali seperti saya dulu di elektronik kan ada namanya Electronic Marketing Club ya. Jadi kita sebulan sekali kumpul ya ngobrol-ngobrol lah ya. Dari hasil ngobrol-ngobrol itu ya akhirnya saya menemukan bahwa ternyata banyak hal-hal unik yang terjadi di banyak perusahaan yaitu terkait dengan marketing dan branding di mana banyak kesalahan yang dilakukan oleh para marketer tersebut gitu. Nah, saya makanya mencoba mengidentifikasi ya, merekap, kemudian menulis kesalahan-kesalahan tersebut dan setelah banyak kesalahan yang saya tulis ya saya terpikir untuk ide kenapa saya tidak menulis buku mengenai kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan di marketing dan branding. Tujuannya apa? Ya agar penerus-penerus kami ini nih para marketer-marketer baru mereka bisa tahu kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh branding oleh apa namanya marketer ataupun oleh apa namanya profesional branding ya di perusahaan yang dilakukan sebelumnya gitu sehingga mereka tidak akan lagi melakukan kesalahan tersebut ya. Makanya teman-teman saya menulis ini nih buku Branding Mistake ya. Satu-satu kesalahan mendasar saat branding gitu. Walaupun ekspektasi saya mungkin tadinya hanya bisa mengumpulkan berapa puluh kesalahan saja berdasarkan hal unik yang saya temukan di kantor, diskusi dengan teman-teman yang lain di perusahaan lain, kemudian juga akhirnya saya melakukan riset gitu dengan membaca buku, membaca artikel-artikel di internet gitu. Nah, akhirnya justru saya menemukan sekitar 101 ya, makanya saya genapkan menjadi 101 kesalahan mendasar saat branding dan marketing gitu. Jadi itu teman-temannya apa namanya sekedar pengantar bahwa hal-hal unik tuh banyak terjadi di kantor ya teman-temannya. Walaupun lagi-lagi kita sering menganggapnya itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja ya, sesuatu yang tidak luar biasa, sesuatu mungkin yang justru membosankan, sesuatu yang boring, tidak ada yang unik ya, sesuatu yang selalu berulang, selalu repetisi gitu. Akan tetapi kalau kita mau memahami situasi di kantor itu dengan lebih mendalam lagi, ya otomatis kita bisa menemukan hal-hal unik yang bisa kita jadikan bahan tulisan ya. Nah, ini dua buku ini contohnya teman-temannya bagaimana ketika saya mulai iseng dan petik ya mengamati kehidupan di kantor dan saya menemukan hal-hal unik dari sesuatu yang bertahun-tahun sebelumnya saya anggap sebagai suatu rutinitas, akhirnya saya bisa menulis nih buku Branding for Non-Branding Company dan juga buku Branding Mistake, satu-satu kesalahan saat branding. Itu ada ketika saya menemukan hal yang unik tersebut gitu. Nah, jadi itu teman-temannya suatu bukti ya bahwa di kantor itu sebetulnya kalau teman-teman mau lebih jeli, lebih jernih memandang situasi di kantor itu banyak hal-hal yang bisa ditulis gitu. Nah, eh, kali ini apa namanya pada beberapa live yang lalu saya menjelaskan juga bagaimana akhirnya teman-teman bisa menulis sebuah karya fiksi ataupun karya apa novel ataupun cerpen ya berkaitan dengan hal-hal yang kita temukan di kantor ya yang saya sebut dengan istilah office story ya teman-teman ya. Kalau saya contoh saya tadi kan buku-buku non fiksi ya, bukan buku-buku yang sifatnya ilmiah lah ya, buku-buku yang sifatnya terkait dengan teknis profesional kerja di kantor gitu. Nah, akan tetapi kalau kita sisi lainnya kita bisa menulis fiksi. Fiksi bahkan lebih banyak temanya teman-temannya. Kalau misalnya non fiksi mungkin ya terbatas branding, marketing, tergantung divisi yang ada di kantor aja lah gitu. Kemudian apakah production, finance, accounting, kemudian juga human resource paling hanya sekitar-sekitar itu gitu. Sementara kalau buku non fiksi buku fiksi kita tulis dengan topik-topik yang ada di kantor itu sangat tidak terbatas teman-temannya karena kehidupan kantor itu sebetulnya sebagai kita anggap sebagai suatu masyarakat kecil ya. Kalau
kita di lingkungan perumahan kita, misalnya perumahan kita ada 10.000 rumah, nah berarti kita hidup di lingkungan 10.000 rumah ya, yang itu berarti kan sangat besar ya, besar sekali gitu. Nah, kalau di kantor mungkin karyawan kantor 100, 200, mungkin 1.000 di kantor pusat misalnya yang kalaupun kita kantor punya ribuan karyawan, mungkin sebagian ada di kantor, ada yang di cabang, mungkin ada di kantor pusat nggak nyampe 1.000, mungkin 400, 500 saja. Nah itu kan sebetulnya walaupun sedikit akan tapi itu adalah juga lingkungan masyarakat ya, masyarakat yang kecil gitu. Dan karena lingkungan masyarakat yang kecil itu adalah lingkungan yang apa namanya juga beragam sama dengan kita di masyarakat yang besar, ya makanya masalah-masalah yang unik, masalah-masalah yang terjadi, konflik-konflik yang terjadi itu juga bermacam ragam ya. Makanya kalau kita menulis non fiksi, apa menulis buku fiksi yang itu terkait dengan jumlah orang yang ada di kantor, bukan jumlah divisi yang ada di kantor. Kalau kita nulis non fiksi kan basisnya adalah jumlah divisi yang ada di kantor. Sementara kalau kita nulis fiksi, basisnya adalah jumlah karyawan yang ada di kantor. Setidaknya dalam satu kantor yang terpusat, yang ada di kantor pusat ada berapa ratus orang gitu. Nah itu ataupun di kantor cabang mungkin berapa puluh orang. Nah itu apa kalau kita berarti untuk kita menulis buku fiksi ya tergantung jumlah orang tersebut sehingga ragam tema ataupun juga apa namanya alur cerita ataupun juga hal-hal yang bisa ditulis tema-tematiknya itu sangat banyak ya, lebih banyak daripada kita menulis non fiksi gitu. Makanya teman-teman pada waktu yang lalu ya, pada waktu berapa live yang lalu saya menekankan kepada bagaimana kita menulis office story ataupun tema-tema apapun yang terkait dengan kehidupan di kantor yang dapat apa namanya ditulis kita dalam bentuk fiksi ya, baik itu cerpen ataupun juga novel ya, terutama novel karena novel memang skopnya luas ya teman-temannya. Novel itu kan ya ini ya tebal ya seperti ini ya sekitar 330 halaman atau ya sedikit sekecil setipis-tipisnya mungkin 110 halaman lah ya teman-temannya seperti inilah ini kurang lebih ini 110 halaman 120 halaman setipis-tipisnya novel ya sehingga ya kita lebih leluasa menuangkan kata-kata, menuangkan cerita, alur cerita dalam tulisan kita gitu. Nah, itu teman-teman. Nah, dari live yang lalu ya kita sudah tahu ya bahwa ada 3 jenis dari sebuah office story ya ataupun juga cerita mengenai kehidupan di kantor ya terkait dengan novel ataupun cerpen. Yang pertama adalah hubungan antar karyawan ya itu apa namanya berarti bercerita mengenai hubungan antar karyawan di dalam kantor tersebut. Yang kedua adalah hubungan antar perusahaan. Jadi misalnya bercerita mengenai dalam konteks hubungan antar perusahaan itu pasti ada banyak cerita ya. Nah itulah menimbulkan apa namanya suatu ini apa namanya suatu cerita ya. Dan yang ketiga itu adalah lebih terkait dengan isu-isu ataupun juga isu-isu khusus yang ada di dalam perusahaan. Misalnya isu ini ya isu apa namanya penyalahgunaan wewenang gitu. Kemudian isu korupsi misalnya ataupun juga isu konspirasi ya konspirasinya apakah konspirasi dalam satu perusahaan ataupun konspirasi dalam suatu industri untuk tujuan tertentu gitu. Jadi teman-teman ya beberapa live yang lalu kita sudah membahas tentang hal tersebut. Nah, saat saya membahas mengenai office story tersebut, saya akhirnya tergelitik juga gitu untuk ya memang saya sudah bahas ya pada live kemarin ya sekitar 1,5 jam mengenai office story gitu dan cukup detail juga ya teman-teman kalau sempat mengikutinya ataupun juga sekarang saya sedang dari rekaman video tersebut saya pecah-pecah menjadi beberapa video ya mungkin sekitar 7 sampai 9 video dengan durasi masing-masing 4 menit ya jadi semacam series ya semacam TikTok series lah teman-teman ya TikTok series mengenai novel office story ya kebetulan baru 2 ya yang tayang ya di saya upload ya di akun saya gitu. Nanti saya akan setiap hari akan upload satu-satu mengenai office stories tersebut ya. Makanya teman-teman yang belum follow akun saya, teman-teman mungkin bisa follow akun saya ya sehingga lebih pasti video-video saya upload tersebut bisa muncul di beranda teman-teman ya daripada kalau teman-teman tidak follow akun saya teman-teman mungkin tidak bisa apa ataupun kemungkinannya kecil untuk video-video saya upload itu masuk ke beranda teman-teman gitu. Nah, dari live tersebut saya terpikir ada ternyata satu topik yang sangat unik yang ya sempat saya bahas juga dalam pembahasan live yang lalu itu akan tetapi kalau dibahas sebagai satu tema khusus dalam sebuah live mungkin akan menarik ya karena topik ini saya rasa adalah topik yang sifatnya general ya topik general apa topik yang banyak terjadi suatu perusahaan ya memang kalau topik yang
paling banyak terjadi di suatu perusahaan yaitu ya topik cinta ya teman-temannya, kisah cinta CLB, bukan CLBK sih, kisah cinta apa namanya tuh, ini ya kisah cinta ini ya karena SKSD ya, sok kenal sok deket ya, karena ya berada dalam satu kantor ya itu umum terjadi ya, mungkin hampir setiap kantor tuh ada ya cerita mengenai kisah cinta gitu. Nah, tapi ada juga kisah lain di dalam sebuah office story, cerita mengenai apa namanya kehidupan di kantor yang selain kisah cinta yang umum sangat banyak terjadi di kantor-kantor, ada juga topik lain yang banyak terjadi juga, banyak dibahas juga di kantor-kantor ya teman-teman ya. Nah, dari situ saya terpikir bagaimana kalau saya angkat ini menjadi satu topik tersendiri ya. Kalau saya angkat yang topik yang cinta, saya pikir saya sudah banyak ya membahas mengenai menulis novel dan cerpen mengenai cinta ya, termasuk juga bagaimana meningkatkan mengeksplorasi efek romantisme dalam sebuah novel roman misalnya, ataupun juga beberapa live lain yang juga membahas mengenai novel bergenre roman ya. Jadi saya pikir kalau saya membahas kisah cinta di kantor itu ya sama saja saya dengan mengulangi materi-materi live saya sebelumnya ya, karena mau kisah cinta mau di kantor, mau di rumah, maksudnya mau di lingkungan perumahan, mau di lingkungan sekolah, kampus, ataupun mungkin di lingkungan sosial yang lain, itu ya kurang lebih sama sih. Jadi kalau saya membahas kisah cinta di kantor ya mungkin pembahasannya muter-muter akan juga mengenai kisah romantisme dan juga konflik romantisme ya teman-temannya. Makanya saya urungkan untuk membahas mengenai kisah cinta di kantor ya. Nah, ada lagi satu topik yang umum dan banyak terjadi di kantor-kantor sehingga itu bisa diangkat juga saya bahas menjadi satu pembahasan khusus di sebuah live ya, di live sharing menulis ini. Nah, itulah yang kemudian saya putuskan teman-teman. Akhirnya akan saya coba angkat di live saya kali ini ya. Mohon maaf teman-teman, ini sudah sekitar 20 menitan itu hanya baru pengantar ya teman-teman ya. Mohon maaf ya karena memang saya sekalian flashback ke beberapa live yang lalu ya ketika kita membahas mengenai Office Story. Nah, sekarang kita akan membahas topik menarik, topik khusus, topik yang banyak terjadi, dan topik yang kalau ditulis menjadi sebuah novel ataupun sebuah cerpen itu bisa mengharu biru pembacanya ya gitu. Karena memang topik ini sangat emosional sekali ya kalau penulisnya bisa menulis dengan baik ya, dan benar-benar menggugah emosi pembaca ya, jika si penulis bisa menulis jalinan konflik mengenai topik ini di dalam office story, dalam kisah mengenai kantor itu dengan baik ya. Nah, kenapa saya tekankan dulu mengenai konflik teman-teman? Karena memang topik ini topik yang saya bilang paling banyak kedua terjadi di kantor selain topik percintaan yang adalah nomor satu ya, itulah topik itu banyak mengundang konflik ya teman-temannya. Kenapa mengundang konflik? Ya karena topik ini adalah topik yang sangat berkaitan dengan pertikaian dalam suatu kantor ya teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu, pertikaian dalam kantor itu apa sih? Ya walaupun teman-teman mungkin sudah bisa membayangkan sih ya, kalau dalam kantor kan pasti ada pertikaian lah antar kita ya, maksudnya ya antara kita dengan tim kita, antara kita dengan atasan kita, antara kita dengan divisi lain, antara kita dengan customer, konsumen, antara kita dengan supplier, antara kita dengan mungkin kantor pusat. Kalau misalnya kantor kita di Indonesia ini adalah kantor cabang, pusatnya di luar negeri, itu pasti ada pertikaian ya. Nah, tapi memang pertikaian itu adalah sesuatu yang umum teman-teman dalam sebuah kantor. Walaupun ada juga pertikaian yang tidak umum dan itu sering terjadi juga di kantor. Di mana pertikaian itu sebetulnya bisa dicegah, seharusnya tidak terjadi kalau semua yang berada di kantor itu sesuai dengan rule, semua sesuai dengan aturan, sesuai dengan etika, sesuai dengan moral gitu ya teman-teman. Tapi kan ya kita ini kan hidup tidak di dunia ideal ya, tidak di dunia mimpi ya, kita hidup di dunia nyata gitu, di mana sangat banyak sekali terjadi ketidakidealan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Makanya teman-teman ya yang jangan heran ya sering terjadi pertikaian yang seharusnya tidak terjadi ya, tetapi ya karena apa namanya itu tadi kita tidak hidup di dunia yang ideal ya banyak pertikaian-pertikaian yang tidak perlu, akan tetapi akhirnya tanda petik menjadi perlu ya karena itu menjadi adalah sesuatu yang terjadi sesuatu yang tidak ideal ya, sesuatu yang justru jauh dari kepantasan ataupun keharusan di sebuah kantor. Nah, pertikaian yang saya maksudkan ini pertikaian yang tidak seharusnya terjadi dalam dunia kantor, pertikaian yang
seharusnya tidak terjadi dalam situasi ideal di kantor, ya itulah yang kita sebut sebagai office politik ya teman-teman. Pasti udah sering dengar kata itu ya, bahkan sudah sering mengalami ya politik kantor gitu. Saya pun juga sudah berkali-kali pindah dari suatu perusahaan, lebih dari 7 kali, itu pun hampir semuanya ada office politik ya. Satu dua aja yang tidak ada office politik. Tetap ada office politik, tapi memang tidak dominan ya, kecil sekali gitu ya, sehingga ya tidak dianggap office politik. Tapi sebagian besar kantor saya bekerja ya, itu semuanya ada office politik ya, politik kantor ya. Dan saya rasa di tempat teman-teman kurang lebih hampir sama sih teman-teman. Pasti banyak mengenai office politiknya, mengenai politik kantornya ya teman-teman. Nah, makanya ya itu tadi teman-teman, saya akan membahas mengenai bagaimana kita membuat suatu tulisan, cerpen ataupun novel yang terkait dengan office politik ya. Tentu ini menarik ya teman-teman ya. Ya setidaknya mungkin bisa kalau kita menulis mengenai office politik, kita bisa punya banyak bahan karena di kantor kita saya yakin teman-teman di setiap kantor teman-teman itu pasti banyak office politik yang bisa ditulis ya kalau teman-teman mau menulisnya dengan baik gitu ya. Dan sehingga teman-teman mungkin tidak ada kesulitan untuk menggali bahannya gitu. Di sisi lain juga ya karena kita pasti seringkali sebel ya, kesel dengan adanya office politik ya, dengan kita menuangkannya dalam bentuk tulisan, dengan kita menumpahkan unek-unek kita dalam satu tulisan ya, kita ya mau sedikit banyak bisa menghilangkan rasa galau, rasa stres, rasa tertekan kita karena office politik ya, karena sebagian sudah kita buang, kita tularkan ke dalam sebuah novel ya atau cerpen ya teman-temannya ya. Itu sih teman-teman kenapa kita perlu untuk menulis sebuah office politik ya. Selain memang nanti saya sebutkan ada beberapa contoh cerita office politik di Indonesia, office politik di Indonesia kan, tetapi tidak banyak teman-teman karena tema ini belum banyak ditulis ternyata ya oleh beberapa penulis gitu. Jadi baru hanya ada beberapa penulis yang menulisnya, sehingga teman-teman yang mungkin kalau ingin mendapatkan pasar yang baik dari untuk membaca novel ataupun cerpen teman-teman, ya teman-teman bisa memilih antara lain adalah novel yang bertopik office politik ya. Karena apa? Jumlah karyawan di Indonesia pasti banyak teman-teman ya. Jutaan saya pikir ya, itu pun karyawan office ya, karyawan kerah putih gitu. Apalagi kalau kita bicara office politik kan juga terkait dengan karyawan blue collar ya. Misalnya karyawan di pabrik ataupun karyawan di lapangan ya. Nah itu sehingga pasti lebih banyak lagi gitu pembaca, target pembaca ataupun juga pasar pembaca dari karya-karya office politik yang sampai sekarang belum banyak yang menulisnya gitu ya. Makanya ya untuk live kali ini saya akan membahas mengenai hal-hal terkait dengan office politik ya teman-teman ya. Sesuatu yang saya rasa sangat menarik, punya pasar yang banyak di kantor, dan juga bisa mengaduk-ngaduk perasaan, emosi dari pembacanya ya gitu ya. Dan itu kan yang kita cari dari kita menulis sebuah novel ya, karena ya novel itu memang intinya adalah tanda petik yang mengaduk-ngaduk perasaan, emosi dari pembacanya. Semakin kita bisa mengaduk-ngaduk perasaan dan emosi dari pembaca, ya semakin kita tanda petik dianggap berhasil ya dalam novel kita gitu ya. Nah, itu teman-teman pengantar ya, setengah jam kurang lebih ya kita sebagai pengantar ya untuk menunjukkan bahwa office politik itu adalah sebuah topik yang sangat menarik sebetulnya teman-temannya untuk dibahas, untuk ditulis, yang saat ini belum banyak yang nulis, sehingga pasarnya saingannya masih belum banyak ya. Peluang teman-teman untuk menulis sebuah kisah office politik yang menarik, dan kalau teman-teman akan menerbitkannya bisa laku di pasaran, itu peluangnya pasti sangat besar ya teman-temannya, insya Allah ya. Nah, sekarang kita mulai dengan pembahasan pertama mengenai bagaimana kita menulis mengenai office politik ya. Nah, sekarang kita bergerak dulu ke pengertian office politik apa ya, sehingga teman-teman setelah tahu pemahaman pengertian mengenai office politik, teman-teman lebih bisa menentukan topik ataupun tema yang sesuai dengan novel office politik yang ingin teman-teman tulis ya. Nah, kalau office politik itu merujuk pada interaksi, intrik, dan juga kepada persaingan yang terjadi di lingkungan kantor ya. Jadi saya ulangi lagi teman-temannya, ini terkait dengan interaksi. Ya pasti kalau dalam setiap office politik kantor pasti ada interaksi antar pihak sehingga terjadi office politik. Kemudian yang kedua terjadi intrik ya, yaitu tadi kebanyakan dalam sebuah office politik, interaksi yang terjadi itu adalah intrik ya, konflik, intrik, pertikaian dan kawan-kawannya semacam itu
yang terjadi gitu. Dan namanya intrik biasanya terjadi adalah karena persaingan ya. Karena di kantor tuh pasti adanya persaingan ya, persaingan jabatan, persaingan mendapat perhatian dari bos, persaingan mendapat bonus lebih besar, persaingan dianggap lebih berprestasi, dan persaingan-persaingan lain yang intinya adalah udah ya teman-temannya ujung-ujung duit ya. Ya kita harus jujur lah ya, kita bekerja itu ya memang pertama seharusnya kita karena Allah ya, karena kita tugas kita untuk mencari nafkah keluarga. Tapi ya banyak yang lebih terfokus kepada yaitu tadi kepada duit ya, makanya ya karena ujung-ujungnya duit dan duit itu bisa dibilang membuat banyak silau ya sehingga ya orang mau berbuat apa saja untuk duit ya di kantor ya sehingga ya terjadi persaingan yang sengit gitu. Nah, eh, dalam kaitan tadi dengan interaksi, dengan intrik, kemudian dengan apa namanya persaingan itu terkait dengan beberapa hal ya. Yang pertama adalah antar karyawan ya bisa terjadi kan persaingan jabatan antar karyawan misalnya ataupun persaingan mendapatkan perhatian dari atasan antar karyawan ataupun hal-hal yang lainnya itu yang antar karyawan. Kemudian yang kedua adalah upaya untuk mempengaruhi keputusan manajemen ya. Jadi ya banyak hal sih pasti antar pihak saling berusaha untuk mempengaruhi keputusan manajemen. Misalnya antara departemen satu departemen yang lain mungkin ada departemen yang bonusnya besar gitu kan. Ya kalau di pemerintahan yang apa namanya tuh remunerasinya besar gitu kan. Sementara ada yang mungkin remunerasinya kecil ya kalau di departemen pemerintah. Kalau di departemen dalam perusahaan swasta ya mungkin ada bonusnya kecil, ada bonusnya besar gitu. Misalnya ya saya sebut aja ya sales gitu. Sales kan komisinya besar ya walaupun mereka suka bilang ya saya kan ini apa namanya menghasilkan uang buat perusahaan gitu ya. Sementara ya temannya sales yang deket lah ya, yang sering kayak Tom and Jerry lah ya, marketing. Yang marketing tuh kebanyakan tidak ada bonus ya, tidak ada komisi ya, bonus tahunan aja, tidak ada komisi bulanan gitu. Ya walaupun ya kita juga bisa bilang nih sebagai orang marketing lah, kalau sales barangnya kagak dikenal sama konsumen, konsumen nggak percaya, nggak yakin barang kita itu bagus, brand image-nya nggak bagus, pencitraan mereknya nggak bagus, gimana orang mau beli, gimana toko mau beli, gimana konsumen mau beli. Nah, itu kan muter-muter ya teman-temannya lingkaran setan gitu. Nah, jadi bisa seperti itu juga gitu. Jadi misalnya orang marketing akhirnya mempengaruhi keputusan manajemen supaya mereka juga ada komisi gitu. Hitung-hitungannya bisa diatur lah. Yang penting mereka juga dapat komisi. Nah, itu yang kedua ya, misalnya ada upaya untuk mempengaruhi keputusan manajemen dalam kita office politik dan situ pun bisa ada sikut-sikutan ya karena sales bisa aja takut bah kalau marketing dapat komisi komisi sales akan dikurangin gitu. Jangan mau kan kita harus cegah, kita harus sikut upaya marketing untuk dapat komisi. Nah, itulah yang membuat intrik-intrik dan juga office politik ya teman-temannya. Itu yang kedua ya yang terkait dengan office politik. Kemudian yang ketiga adalah apa namanya persaingan untuk mendapatkan pengakuan ya. Jadi ya itu tadi orang ingin mendapatkan jabatan lebih tinggi, orang ingin mendapatkan pengakuan prestasi lebih tinggi. Nah itu pasti bisa jadi menimbulkan apa ini ya politik kantor ya, office politik ya. Apalagi kalau ada yang jujur, ada yang licik, ada yang culas gitu, ada yang curang ya. Bergabunglah itu semua orang itu sehingga terjadi office politik ya. Itu teman-teman itu ya yang terkait dengan office politik, ya di mana itu adalah interaksi, ada intrik, ada persaingan. Itu adalah yang pertama hubungan antar karyawan, kemudian yang kedua adalah upaya untuk mempengaruhi keputusan manajemen, yang ketiga adalah upaya untuk mendapatkan ataupun memperebutkan suatu hal ya di kantor seperti posisi jabatan ataupun juga perhatian dari atasan gitu. Nah, itu teman-teman yang pertama ya, pengertian dari apa itu office politik ya. Nah, kemudian yang kedua adalah konflik antar karakter ya, atau ya karakter itu ya tokoh ya, tokoh-tokoh di dalam sebuah novel ya ataupun cerpen ya, cerita pendek. Nah, tokoh-tokoh itu kalau di novel itu ada banyak, ada tokoh utama ya, tokoh utama, kemudian tokoh utama itu bisa yang protagonis yang baik dan juga bersama dengan antagonis yang jelek ya, yang buruk ya. Terus ada yang kedua adalah tokoh pendukung. Ya, tokoh pendukung itu adalah tokoh di luar tokoh utama tapi cukup berperanan dalam jalinan cerita dan cukup mempengaruhi kehidupan dari tokoh utama. Dan yang ketiga adalah tokoh pelengkap ya, tokoh pelengkap ya kalau di film itu figuran lah ya, tidak tidak itu penggembira aja dalam novel, dalam film dan tidak terlalu mempengaruhi isi cerita gitu. Nah, biasanya di antara ketiga pihak tadi, tiga karakter atau tiga tokoh tadi ya pasti ada konflik ya, terutama pada karakter utama ya. Seringkali konflik itu antara karakter utama, ya, misalnya
apa namanya, sama-sama karyawan di satu perusahaan yang ingin merebutkan jabatan direktur misalnya. Nah itu bisa terjadi adanya konflik ya, apa namanya, bisa menimbulkan konflik walaupun mereka sebelumnya mungkin sama-sama masuk kantor bareng dulu, mungkin sama-sama melalui program manajemen trainee di tahun yang sama, satu angkatan lah, satu batch ya. Tapi ketika mereka semua sudah senior manager ataupun GM, mereka ingin memperoleh direktur, bisa jadi mereka terlibat konflik. Nah, itulah makanya terjadi konflik antara karakter utama gitu. Ya bisa juga karakter konfliknya dengan karakter pendukung. Misalnya ya karakter pendukungnya itu adalah bos, misalnya ya mungkin bosnya pilih kasih gitu ya antara dua anak buah. Nah, itu kan ya bisa menjadi si bos itu sebagai karakter ataupun bisa ataupun sebagai tokoh pendukung itu bisa mempengaruhi jalinan cerita ya, bisa menimbulkan konflik ya, bisa menjadi pencetus konflik dalam sebuah novel tersebut gitu. Nah, itulah teman-temannya konflik antar karakter di dalam sebuah office politik itu sangat luas ya, bisa banyak pihak ya, dan itu konfliknya biasanya konflik yang keras ya, karena itu tadi UUD ya teman-temannya ya, kalau orang yang sudah merasa bahwa saya pantas untuk mendapat uang yang lebih banyak, mendapat jabatan lebih tinggi, yang otomatis juga duitnya lebih banyak, uangnya lebih banyak ya, bisa terjadi banyak hal gitu ya. Jadi teman-teman itu ya, yang teman-temannya faktor kedua dari sebuah novel ataupun juga cerpen office politik ya, adanya konflik antar karakter ya, konflik antara tokoh-tokoh di dalam novel tersebut gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah dinamika hubungan teman-temannya. Jadi dinamika hubungan itu adalah macam-macam jenis hubungan yang terjadi di dalam kisah sebuah office politik ya. Yaitu hubungan itu bisa persahabatan. Ya, persahabatannya berarti ya memang ya mereka ini ya mereka dekat di kantor ya. Ya kita mungkin bicaranya bisa persahabatan dalam arti khusus cinta, bisa persahabatan ya persahabatan biasa tapi mereka berteman dekat di kantor ya. Walaupun mereka teman kantor tapi mereka berteman dekat ya. Nah, saling mendukung. Itu yang pertama persahabatan. Yang kedua adalah aliansi gitu. Dinamika hubungannya aliansi itu belum tentu mereka saling cocok gitu. Tapi karena mereka punya satu kepentingan yang sama, misalnya mereka sama-sama ingin mereka supervisor sama-sama ini promosi menjadi manajer di ini ya di departemen masing-masing ya, mereka mungkin jadi bentuk aliansi, mereka bekerja sama untuk mereka mendapatkan poin kredit dari apa namanya pandangan positif dari atasan mereka sehingga mereka sama-sama bisa dipromosi jadi manajer ataupun asisten manajer di departemen masing-masing. Nah, itu aliansi ya, aliansi itu mereka belum tentu bersahabat, belum tentu cocok, tapi mereka bekerja sama ya karena ada persamaan kepentingan ataupun juga justru ya persaingan ya teman-teman ya. Ya kalau persaingan udah jelas ya pasti ada konflik, ada intik-intik di situ gitu ya teman-teman. Nah, nah kalau dalam konteks itu tadi dalam persahabatan, kemudian dalam bentuk apa namanya aliansi ataupun dalam bentuk persaingan itu bisa terjadi saling mendukung ya, saling mendukung biasanya ya persahabatan udah pasti ya saling mendukung ataupun juga aliansi itu bisa saling mendukung ya. Atau kalau persaingan udah pasti tidak saling mendukung gitu. Kemudian yang kedua adalah bisa itu saling menjatuhkan ya. Kalau saling menjatuhkan bisa terjadi pada kondisi persaingan ya. Kalau persaingan bisa terjadi itu saling menjatuhkan terutama kalau mereka ya mungkin karakternya kurang baik ya sehingga ya mereka bisa melakukan apa saja ya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan posisi tersebut gitu. Nah, kemudian yang ke apa namanya, kalau menjatuhkan juga bisa terjadi di aliansi, teman-teman. Aliansi itu saya bilang tadi ya tidak ada kesetiaan ya, tidak ada hubungan baik sebetulnya, lebih kepada saling kepentingan saja. Selama kepentingannya sama, mereka akan saling bekerja sama. Tapi kalau kepentingannya sudah berbeda, bisa jadi mereka saling menjatuhkan gitu. Jadi ya itu ya teman-teman ya, dinamika dalam sebuah cerita office politik itu bisa seperti itu tadi ya, saling ya berkelindan lah ya, apa saling silang ya, apa namanya saling terkait satu sama lain bisa terjadi seperti itu gitu. Nah, itu yang ketiga ya dinamika hubungan dalam sebuah kisah cerita office politik ya. Nah, kemudian yang keempat yaitu karakter yang kompleks ya. Nah, itu apa namanya karakter yang kompleks itu kan ya saya bilang tadi teman-temannya dalam sebuah kisah office politik di kantor itu pasti tokohnya banyak ya, apalagi kalau novel ya. Itu tokoh utama, bisa protagonis, antagonis, ada kemudian tokoh pendukung, dan juga tokoh pelengkap ya atau tokoh tambahan ya, tokoh inilah ya, tokoh figuran lah ya kalau di film. Nah itu karena saking banyaknya karakter yang terjadi pun juga menjadi kompleks ya, kekompleksannya bisa bermacam-macam teman-teman. Misalnya adanya motif yang tersembunyi ya kan ya, ya istilahnya saya bilang tadi aliansi itu bisa jadi mereka kerjasama, tapi sebetulnya masing-masing mungkin punya motif tersembunyi ya yang bisa jadi pada saatnya mereka kan saling menjatuhkan gitu. Ya beda dengan persahabatan ya.
persahabatan pun kan ya bisa terjadi. Mereka bersahabat baik ketika mereka mungkin masih situasi baik-baik saja di kantor. Ketika situasi kantor gonjang-ganjing, ketika persaingan makin ketat ya bisa jadi mereka tidak bersahabat itu malah akhirnya mereka jadi pecah ya. Nah itu kan bisa terjadi masing-masing ada motif tersembunyi yang sebelumnya tidak terungkap gitu. Kemudian bisa terjadi juga karakter yang kompleks itu karena adanya dilema moral ya bisa jadi misalnya kan kita dulu sering mendengar ada istilah korupsi berjamaah misalnya. Nah, ya bisa jadi istilahnya mungkin atasan dia korupsi ya ataupun dia manipulasi, tapi kemudian dia mengajak anak buahnya untuk ikut melakukan penyimpangan juga dengan ya iming-iming mereka akan mendapatkan bagiannya gitu. Nah, mungkin dari tim kita hanya kita yang tidak misalnya tidak mau korupsi, tidak mau penyalahgunaan ya, tapi karena tim kita semuanya melakukan itu, kita terjepit dalam keadaan ya kita bisa gampang aja orang orang bilang oh lapor aja tapi kan situasinya tidak selalu semudah itu ya mungkin lapor malah kita yang akhirnya difitnah dijatuhkan bisa jadi gitu kan. Nah sementara kita tidak mau juga kita tidak mau jatuh bukan karena kesalahan kita tapi kita tidak mau melakukan kejahatan manipulasi. Nah itu dilema moral itu bisa terjadi membuat sebuah novel ataupun cerpen mengenai office politik menjadi kompleks ya menjadi rumit ya karena itu tadi ada dilema moral gitu baik dari satu tokoh maupun beberapa tokoh yang ada di dalam novel ataupun cerpen tersebut gitu. Nah kemudian perubahan kepribadian yang signifikan itu bisa terjadi teman-teman ya. Kan kita bisa bilang uang merubah orang kan bisa terjadi misalnya ya mereka mungkin waktu awal masuk kantor ya dalam misalnya satu batch marketing trainee ya mereka ya teman sahabatan ya mereka sama saling dekat gitu tapi ketika kemudian mereka mulai berebut jabatan posisi mereka mulai naik kemudian juga karir mereka mulai naik nah itu bisa jadi berubah ya orang yang tadinya baik mungkin karena dia ingin mendapatkan jabatan yang mungkin adalah mimpi dia dari mulai kecil ya bisa jadi dia melakukan banyak hal atau bahkan melakukan segala hal ya untuk mencapai jabatan tersebut sehingga orang yang tadinya baik, orang yang tadinya mungkin sangat beretika, sangat beradab bisa jadi tidak beretika, tidak beradab demi sebuah jabatan gitu. Jadi itu ya teman-temannya karakter yang kompleks itu adalah salah satu ciri dari sebuah novel ataupun cerpen office politik ya. Yang bisa terjadi karena motif tersembunyi, bisa karena dilema moral, bisa terjadi juga karena perubahan kepribadian yang signifikan dari tokoh-tokoh yang ada di novel tersebut gitu ya. Nah, kemudian yang kelima adalah pengambilan keputusan manajemen ya, yaitu tadi kan salah satu dari ciri sebuah cerita atau cerpen ataupun novel office politik ya adalah bagaimana upaya merubah keputusan manajemen ya, bagaimana mempengaruhi keputusan manajemen. Nah, di situ kan pengambilan keputusan manajemen itu dipengaruhi oleh banyak hal ya. Pertama negosiasi kan, kemudian adanya manipulasi. Kemudian yang ketiga itu bisa jadi karena ada strategi-strategi politik yang lain ya. Kalau misalnya tadi saya bilang ada negosiasi ya mungkin ada misalnya anak emas. Kayak kita sering dengar kan anak emas di sebuah kantor yang dia bisa menegosiasi si bos agar si anak emas itu bisa dapat keuntungan lebih daripada teman-teman yang lain gitu. Kalaupun misalnya manipulasi ya bisa jadi manipulasi laporan, manipulasi keuangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun keuntungan kelompok gitu kan ya. Nah, sehingga akhirnya karena data yang disampaikan itu tidak benar, data yang disampaikan itu dimanipulasi ya si pengambilan keputusannya bisa terpengaruhi ya. Jadi pengambilan keputusannya menjadi tidak tepat gitu. Nah, ataupun juga mungkin banyak lagi strategi politik yang lain untuk mempengaruhi manajemen mengambil keputusan yang menguntungkan satu pihak dan bisa jadi merugikan pihak yang lain ya teman-teman ya. Itu yang sering terjadi dalam pembahasan sebuah novel ataupun cerpen yang membahas mengenai office politik ya, politik-politik yang ada di kantor gitu. Nah, kemudian di dalam sebuah office politik pasti biasanya ada perjuangan ya teman-teman ya. Perjuangan bisa macam-macam gitu, perjuangan untuk memperoleh jabatan, perjuangan untuk memperoleh pengakuan, perjuangan untuk memperoleh materi, perjuangan untuk mendapatkan posisi. Nah, itu pasti namanya office politik terkait dengan perjuangan udah pasti ya. Jadi ya itu tadi ya, namanya perjuangan kalau semuanya ideal, semua dengan baik, ya tidak akan ada masalah ya. Semua akan berjalan dengan baik dan ideal. Tapi ya itu tadi, saya bilang kita ini hidup di dunia yang sangat tidak ideal ya. Apalagi di lingkungan kantor, di lingkungan kerja yang idealisme itu mungkin jauh ya dari kenyataan ya. Sehingga perjuangan yang
harusnya berjalan dengan baik, dengan lancar itu menjadi sesuatu yang bisa jadi sesuatu yang buruk ya, sesuatu yang mimpi buruk ya, suatu nightmare ya. Karena apa? Ada yang baik, ada yang curang, ada yang culas, ada yang licik, ada yang bahkan jahat gitu ya. Jadi ya itu adalah inti ataupun juga apa namanya suatu inti pembahasan dari sebuah novel yang bertemakan office politik ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang ketujuh itu akibat dan konsekuensi ya. Nah, itu pasti ya teman-teman ya. Kalau dalam sebuah perjuangan yang terjadi tidak ideal, di mana ada yang baik, ada yang buruk, ada yang culas, ada yang jahat, pasti ada konsekuensi, ada akibat dan konsekuensinya ya. Itu tergantung si penulis mau menulis akibat dan konsekuensi tersebut seberapa jauh ya. Kalau dia ingin menulis pesan-pesan yang baik, bahwa yang benar itu pada saat akan menang ya bisa jadi konsekuensinya adalah mereka yang tadinya jahat, mereka yang culas, mereka yang curang, mereka yang manipulatif itu pada akhirnya akan hancur ya, hancur macam-macam bisa karena terkena aturan perusahaan, dipecat misalnya, ataupun kalau mereka tidak terkena aturan perusahaan, mereka mungkin hancur di kehidupan pribadinya, ataupun juga hancur di bidang-bidang yang lain. Nah itu bisa dibuat seperti itu oleh penulisnya. Tapi kalau misalnya penulisnya itu justru ingin menimbulkan kontroversi, di mana misalnya yang culas itu yang berhasil mendapatkan posisi, yang jahat itu yang berhasil menguasai perusahaan ya itu ya terserah dari si penulis ya teman itu tergantung tujuan dia menulis dan juga dia ingin menyasarkan buku ataupun novel tersebut kepada siapa ya itu akhirnya ya bisa disesuaikan kan apa namanya tema novel tersebut dan juga arah alur cerita dari novel tersebut ya novel yang terkait dengan office politik gitu. Nah itu yang ketujuh ya akibat dan konsekuensinya. Kemudian bisa jadi dalam sebuah novel yang bertemakan office politik itu ada kritik sosial ya. Misalnya ya si penulis itu ingin menyampaikan pesan-pesan kritik sosial terhadap kehidupan kantor yang beracun ya, kehidupan kantor yang sangat toksik ya, yang sangat merusak kehidupan masing-masing pribadi di kantor tersebut. Yang bisa terjadi itu teman-teman. Kalau itu kan berarti pesannya adalah ya menyatakan bahwa ya konflik politik itu ada tidak baik ya dan itu harus dikritik gitu. Bisa terjadi seperti itu ya. Lagi-lagi saya bilang tadi itu tergantung bagaimana penulisnya tuh ingin mengarahkan tulisan tersebut itu mengarahnya ke mana ya teman-temannya kurang lebih seperti itu gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah resolusi ya artinya ya bagaimana dari segala macam konflik yang terjadi, intrik yang terjadi itu akhirnya seperti apa, hasilnya seperti apa gitu. Apakah misalnya si baik itu berhasil mendapatkan kemenangan atau si baik itu tidak berhasil mendapatkan kemenangan. Misalnya itu contoh ya. Ataupun juga misalnya bisa jadi akibatnya justru berubah perusahaan gitu. Misalnya perusahaan yang tadinya baik karena kemudian banyak orang-orang manipulatif di dalam perusahaan tersebut yang orang-orang manipulatif itu melakukan office politik dan menindas orang-orang yang baik di dalam perusahaan ya akhirnya perusahaan itu berubah ya misalnya dari perusahaan yang tadinya lingkungannya menyenangkan budayanya itu sangat kondusif menjadi perusahaan yang sangat mengerikan sangat menyeramkan dan budayanya sangat tidak kondusif jadi itu ya teman-temannya apa namanya kita juga harus menentukan resolusi ataupun akhir cerita dari sebuah office politik itu kurang lebih akan seperti apa gitu ya jadi itu sih teman-teman ya. Nah itu kita membahas tadi berbagai aspek ya mengenai office politik ya teman-teman. Jadi ya teman-teman terserah lah bagaimana teman-teman akan mengolah office politik itu akan seperti apa gitu ya. Nah kemudian tema-tema itu ada saya akan jelaskan beberapa tema-tema teman-teman yang mungkin teman-teman tertarik nih setelah mendengar penjelasan saya untuk membuat sebuah novel office politik ya. Nah saya akan berikan beberapa tema disertain juga dengan contoh novel-novel Indonesia yang menulis mengenai office politik tersebut. Walaupun setelah saya bilang tadi, tidak semua novel office politik itu benar-benar topiknya, temanya fokus kepada office politik. Bisa jadi office politik itu hanya sebagian dari kisah sebuah novel tersebut ya, bukannya apa namanya keseluruhan. Tapi setidaknya ada pembahasan mengenai office politik itu gitu. Nah, tema yang pertama misalnya yaitu ambisi dan juga persaingan di tempat kerja ya gitu teman-teman. Jadi ya saya jelaskan tadi ya ambisi orang untuk mendapatkan jabatan tertentu, ambisi orang untuk mendapatkan harta tertentu, mendapatkan duit tertentu, mendapatkan pengakuan tertentu dan pasti itu akan menimbulkan persaingan dengan yang lain ya. Nah, itu contohnya adalah novel Kantor dari Jenal
Maesa dapat dari Jenar Maesa ya teman-temannya, itu penulisnya, itu novel kantor ya, itu ya lagi-lagi novel kantor itu bercerita mengenai ambisi seseorang untuk mencapai suatu posisi di sebuah kantor dan bagaimana dia mewujudkan ambisi tersebut. Ya, itu satu contoh ya teman-teman. Jadi bisa jadi pertimbangan teman-teman untuk membuat tema menulis mengenai office politik ya ambisi seseorang untuk mendapatkan sesuatu di kantor yang pasti itu kan pada akhirnya akan menimbulkan intrik dan konflik dengan pihak-pihak lainnya di kantor gitu. Itu yang pertama ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah eh, apa namanya ini ya apa namanya kehancuran moral di lingkungan bisnis ya teman-temannya di dalam dunia bisnis itu bisa jadi kehancuran moral ya. Kehancuran moral itu bisa macam-macam. Ya korupsi itu bisa kehancuran moral, kemudian hubungan cinta di dalam kantor misalnya yang itu hubungan yang tidak seharusnya misalnya karena mereka masing-masing sudah berkeluarga. Nah, itu juga satu kehancuran moralnya itu bisa teman-teman angkat ya dari sisi kehancuran moralnya, dari sisi manipulatifnya kah, dari sisi ya percintaannya bisa, kemudian dari sisi hal-hal yang lain gitu. Nah, satu contoh novel yang walaupun ini bukan novel bertemakan office politik, akan tetapi juga membahas mengenai kehancuran moral di lingkungan kerja. Ya, walaupun itu bukan hanya background saja, bukan cerita intinya, itu adalah novel Lelaki Harimau ya dari Eka Kurniawan ya. Nah, dia itu bercerita itu tadi mengenai kehancuran moral di dunia pada umumnya ya termasuk juga dengan kehancuran moral di dunia kerja ya bisa dikaitkan seperti itu juga itu teman-temannya. Nah, itu topik yang kedua ya. Nah, kemudian topik yang ketiga itu adalah konflik etika dalam pengambilan keputusan ya. Kayak ini kan ketika satu pimpinan atau perusahaan mengambil keputusan bisa jadi itu ada konflik etika di situ ya, ada konflik moral, ada pertentangan moral, ada pertentangan batin di dalam mengambil keputusannya itu ya. Itu kan ya karena tergantung keputusan yang diambil. Misalnya keputusan untuk melakukan PHK massal karena perusahaan dalam kondisi ekonomi yang tidak baik. Nah, itu kan pasti ada beban moral di pengambil keputusannya gitu. Ada pertentangan etika di situ. Nah, itu ya itu salah satu contoh ya teman-teman bisa mengambil contoh yang lebih ekstrim lagi ya daripada kasus PHK tadi gitu. Nah, salah satu contohnya novelnya adalah novel Critical Eleven ya. Critical Eleven itu novel dari Ika Natasha ya. Ini apa namanya yang menceritakan dilema moral, dilema etika yang harus diambil oleh tokoh utamanya ya, karena si tokoh utama itu adalah pengambil keputusan dalam suatu perusahaan. Jadi itu bisa teman-teman juga bisa mengambil tema tersebut dalam penulisan sebuah novel ya, novel yang bertuliskan office politik gitu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah peranan wanita di tempat kerja ya. Yang itu kan saya bilang ya, ketika saya beberapa waktu lalu membahas live mengenai novel bertema perempuan, perempuan itu menempatkan posisi yang unik dalam kehidupan kita ya. Laki-laki itu tidak unik, itu laki-laki itu biasa, tapi yang unik dan mendapatkan perhatian khusus, serta mungkin mendapatkan tempat yang khusus, tempat yang lebih ya tanda petik lebih mulia ya, itu adalah wanita ya. Nah, makanya dalam kisah office politik pun juga wanita bisa mendapatkan tema tersendiri ya, atau peranan wanita dalam dunia kerja ya. Nah, ini contohnya adalah sebuah novel yang walaupun bukan novel yang secara khusus membahas mengenai office politik, mengenai dunia kerja, tapi tetap terkait dengan perjuangan wanita untuk memperoleh kehidupannya dengan baik ya di beberapa hal, dalam berbagai hal, termasuk juga dalam kehidupan kantornya. Nah, ini novel perempuan simpanan ya dari Rasi Kumala ya. Jadi ya novel ini bercerita ya bagaimana perjuangan wanita perempuan termasuk di dalam kehidupan kantor. Dan dalam kehidupan kantor ya pasti dia menemui apa yang disebut juga itu office politik ya teman-temannya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah korupsi dalam dunia bisnis ya teman-temannya. Jadi ya itu udah teman-teman udah tahu lah ya. Mungkin teman-teman di kantor teman-teman tuh pernah terjadi seperti itu juga gitu ya. Jadi korupsi dalam dunia bisnis, dalam dunia kantor ya itu bisa menjadi topik ya, ya seperti novel dari Sok Hoki ya, novel yang cukup lama sih teman-temannya, mungkin novel tahun 60-an ya, itu berjudul Grelia, kisah perang tanding DITI dalam bingkai kebenarannya itu ya mungkin udah agak kurang kontemporer teman-temannya ya, tapi setidaknya bukan berarti peristiwa itu hanya terjadi dulu, tapi peristiwa korupsi dalam dunia bisnis mungkin malah lebih marak sekarang ya teman-temannya dia. Nah, itu bisa menjadi bahan tulisan teman-teman juga gitu. Nah, kemudian yang keenam adalah dampak
politik dalam kehidupan pribadi ya, dalam dampak politik kantor dalam kehidupan pribadi ya. Seperti kita tahu kan teman-teman, apa namanya, politik di kantor itu kan bisa jadi sangat keras ya, bahkan terlalu keras ya, sehingga bisa mempengaruhi kehidupan seseorang, psikologi seseorang, bahkan bisa jadi mempengaruhi kehidupan rumah tangga seseorang ya, karena mungkin dia sangat tertekan di kantor, akhirnya dia tidak berani melawan di kantor, dia tumpahkan semua di rumah. Nah, itulah menjadi sebuah konflik pribadi yang tadinya adalah konflik di kantor ya teman-temannya. Jadi itu sih apa namanya, sebuah konflik yang bisa merembet dari kehidupan kantor menjadi kehidupan pribadi. Nah, itu yang apa, tema yang keenam ya. Nah, tema ketujuh yang teman-teman juga bisa pergunakan dalam menulis sebuah office politik itu adalah apa namanya, peranan ini ya teman-teman, eh, apa namanya, jadi ya peranan ini apa namanya, peranan karir dan juga ini ya teman ya, kisah apa namanya, jadi intinya itu adalah bagaimana mencapai posisi yang baik di kantor gitu ya teman-teman. Jadi ya untuk mencapai posisi yang baik tentunya harus dengan cara yang baik kan, akan tetapi ya karena ya itu tadi di kantor tidak ideal, bisa jadi caranya menjadi tidak baik ya. Ini contohnya misalnya sebuah novel Kesatria, Putri dan Bintang Jatuh ya, dari Salsabila Rais dan juga dari Rengga Ahmad Dia ya. Jadi yaitu sebuah novel yang tokoh utamanya berusaha mencapai kisah sukses di kantor gitu ya teman-teman. Jadi itu teman-teman ya, ringkasan lagi tema yang bisa teman-teman angkat menjadi jika teman-teman ingin menulis novel ataupun juga cerpen terkait dengan apa yang apa namanya, terkait dengan office politik, itu saya ringkas aja secara cepat ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah ambisi dan ambisi serta persaingan di dalam mencapai posisi tertentu gitu. Kemudian yang kedua adalah kehancuran moral dalam dunia bisnis. Kemudian yang ketiga adalah konflik etika dalam pengambilan keputusan gitu ya. Konflik etika dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat adalah perjuangan wanita di tempat kerja gitu ya. Nah, dan yang kelima, korupsi dalam dunia bisnis. Ya, itu yang kelima. Yang keenam adalah dampak politik pada kehidupan pribadi ya. Maksudnya ini politik kantor ya, office politik ya. Dan yang terakhir itu adalah apa namanya ya, ini ya peran apa kesuksesan dalam dunia kerja ya. Jadi ya walaupun cerita kesuksesannya bisa jadi itu penuh dengan intrik, penuh dengan konflik, penuh dengan apa namanya ya sesuatu yang kurang baik ya, yaitu makanya bisa bagaimana teman-teman itu menulis, itu teman-teman bisa tentukan akan menggunakan tema yang mana gitu ya. Itu ya teman-teman ya, dua itu aja saya bahas ya teman-teman karena memang sudah cukup banyak memakan waktu ya, udah 1 jam lebih. Yang pertama adalah mengenai segala hal terkait dengan ya office politik, novel terkait dengan office politik, cerpen terkait dengan office politik. Yang kedua adalah tema-tema yang teman-teman bisa pergunakan ketika teman-teman ingin tertarik membuat sebuah novel ataupun cerpen yang bertemakan office politik gitu. Jadi itu dulu ya teman-teman pembahasan dari saya. Teman-teman jika ada yang ditanyakan, teman-teman bisa menanyakannya di kolom komentar atau bisa untuk besok di live besok ya teman-temannya. Insya Allah jam setengah 10 lah sampai jam 10 kita mulai. Nah itu bisa ditanyakan di situ ataupun kalaupun teman-teman merasa perlu, teman-teman bisa menanyakan di semua VT-VT saya yang mampir di berada teman ya, apapun termasuk juga mengenai live ini, jika saya bisa jawab, saya akan jawab melalui video yang apa namanya akan saya upload lagi sehingga teman-teman saya akan tag juga akun teman-teman ya. Makanya teman kalau bisa follow akun saya sehingga kemungkinan video saya tersebut masuk di beranda teman-teman itu lebih besar gitu ya. Dan juga insya Allah di live besok saya juga akan apa namanya jawab pertanyaan teman-teman tadi ya. Demikian teman-teman. Karena sudah 1 jam lebih ya, semoga memberikan pencerahan teman-teman, semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya dan semoga teman-teman bisa semakin terdorong untuk menulis, ya kalaupun belum novel, setidaknya cerpen, antara lain dengan tema-tema office politik yang seperti saya bahas tadi gitu. Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam.